Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Ikhwan dan ukhti setia yang dirahmati Allah. Di balik kemewahan dan gemerlap dunia, ada satu dosa besar yang sering tersembunyi namun merusak dari dalam, yaitu riba. Allah telah memperingatkan umatnya dengan tegas, jangan memakan riba yang berlipat ganda. Kenapa? Karena riba bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga memusnahkan keberkahan hidup kita sendiri. Di video ini, kita akan menggali makna mendalam dari surah Ali Imran ayat 130. Peringatan ilahi yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi kita hari ini. Simak sampai akhir, karena ini bisa menjadi titik balik kita dalam membangun kehidupan yang bersih dari riba dan penuh keberkahan. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini diawali dengan Ya ayyuhallazina amanu, seruan yang penuh kasih namun tegas, ditujukan kepada umat Islam. Ini menunjukkan bahwa keimanan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Salah satunya adalah menjauhi praktek riba. Frasa la ta'kulur riba secara harfiah berarti janganlah kamu memakan riba. Dalam konteks ini, memakan artinya mengambil manfaat atau menggunakan hasil dari riba, yaitu bunga atau tambahan dalam transaksi pinjaman. Ayat ini turun di tengah masyarakat Arab yang terbiasa dengan sistem riba, terutama dalam urusan utang piutang. Salah satu contohnya adalah Bani Amr bin Qais yang biasa memberi pinjaman berbunga kepada Bani Tsaqif. Di masa jahiliyah, seseorang yang tidak bisa membayar utang akan dikenakan tambahan. Lalu jika tak bisa lagi, bertambah lagi, sehingga utangnya terus membengkak secara eksponensial. Praktek ini sangat memberatkan pihak yang berutang, memperkaya si pemberi pinjaman, dan menciptakan jurang sosial. Maka Allah menurunkan larangan secara bertahap hingga puncaknya dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yang menyatakan perang terhadap pelaku riba. Namun para ulama menegaskan bahwa bukan hanya riba berlipat ganda yang dilarang. Semua bentuk riba adalah haram secara mutlak, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dan dalam bentuk apapun. Riba utang, riba jual beli, maupun riba penundaan. Riba utang piutang, qard, adalah bunga yang disyaratkan dalam akad pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang meminjam 1 juta rupiah, lalu diwajibkan mengembalikan 1.100.000 rupiah. Hal ini diharamkan karena mengambil manfaat dari utang adalah bentuk kezaliman. Riba dalam jual beli barang sejenis, fadl, terjadi saat ada pertukaran barang sejenis, tapi tidak setara dalam takaran atau timbangan. Misalnya menukar 1 kilogram emas lama dengan 1,2 kilogram emas berkualitas rendah secara tidak langsung. Diharamkan karena melanggar prinsip keadilan dan bisa menjadi celah untuk riba terselubung. Riba penundaan, nasiyah, yakni tambahan yang muncul karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual-beli. Contohnya,
seseorang membeli barang sekarang dengan cicilan, lalu jika telat membayarnya, maka dikenakan denda atau bunga tambahan. Banyak sistem keuangan modern, seperti bank konvensional, pinjaman online, atau kartu kredit berbunga tinggi, memiliki kemiripan dengan sistem riba jahiliyah. Ayat ini menjadi pengingat bahwa umat Islam harus mendorong ekonomi syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, akad pinjaman tanpa riba, qardul hasan, maupun sistem zakat dan wakaf produktif. Hikmah dan pelajaran penting yang dapat kita petik di antaranya: menjaga keadilan dalam muamalah, yakni interaksi sosial dan ekonomi, menghindarkan umat dari sistem yang menindas dan merusak nilai kemanusiaan, membangun ekonomi berbasis tolong-menolong, bukan eksploitasi, menumbuhkan budaya takwa dan kepedulian terhadap sesama, serta mempersiapkan umat untuk menjadi komunitas yang sukses secara spiritual dan sosial. Allah menutup ayat ini dengan perintah untuk bertakwa sebagai benteng dari dosa riba. Takwa adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Riba bukan hanya soal angka dan bunga, tapi soal keberkahan hidup yang perlahan hilang. Mari kita jauhi riba dan bangun ekonomi yang lebih adil, bersih, dan diridai Allah. Jangan jadikan riba sebagai jalan pintas, karena hal itu merupakan jalan menuju kehancuran. Mari kita bangun ekonomi yang berkah tanpa riba, dengan bertakwa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan beruntung, sebagaimana janji Allah dalam ayat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar lebih banyak saudara kita yang tercerahkan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.